Saya ingin sekali datang pada pagi ini pada acara penghargaan terhadap sedikit yang saya lakukan terhadap majalah Pewarta. Tapi karena keadaan saya kurang sehat, tidak bisa datang pada pagi hari ini ke tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat. Mudah-mudahan majalah Pewarta maju dan makin maju pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Telah berpulang bini sepuh penyebut politik itu suci. Dia adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta, Sabam Sirait. Dimuliakan Tuhan dalam usia 85 tahun. Politikus ulung itu menghembuskan napas terakhir pada Rabu malam 29 September 2021, tepatnya pukul 22.37 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang. Pria kelahiran Pulau Simardan, Tanjung Balai, Sumatera Utara, 13 Oktober 1936 ini adalah peraih penghargaan Bintang Mahaputra Utama. Dikenal sebagai sosok yang fokus pada dunia politik, mendengungkan dirinya terpanggil di bidang politik. Itu sebabnya menyebut politik itu adalah suci. Terbukti sejak muda sampai di usianya yang sangat ujur 85 tahun, almarhum masih aktif dan berkarya di bidang politik. Terakhir anggota DPD RI periode 2019-2024. Kami sebut dia bini sepuh karena almarhum Sabam Sirait satu-satunya pejabat di negeri ini yang masih berjabat, layak disebut tauladan politik Indonesia. Bayangkan dia berpolitik di era Soekarno, Soeharto, era Habibie, era kepemimpinan Gus Dur, era kepemimpinan Megawati, dan era kepemimpinan SBY hingga saat ini di era kepemimpinan Joko Widodo. Dia tetap eksis dan berkarya di bidang politik. Lagu yang juga mengantar narasi dari obituari dari Sabam Sirait ini kami sengaja ambil dari lagu kesukaannya di buku ND 213 Dung Sonang Dorohaku. Lagu itu pernah kami dengar dia nyanyikan ketika di umur 80 tahun. Dia hampir menangis menyanyikan, dan dia menyebut bahwa lagu itu adalah lagu salah satu kesukaannya. Kami beruntung mewawancarai beberapa kali almarhum di rumahnya di Jalan Depsos, Bintaro, Jakarta Selatan. Terakhir 2018 kami bertemu ketika kami dipercayakan menulis biografi Insinyur Memuntar Lumban Gaol, saat itu 80 tahun. Wawancara kami juga kami buat jadi kata pengantar almarhum dalam buku itu. Dia sangat cinta dengan HKBP. Sebelum wawancara dia sebut pada kami bahwa saya ini HKBP Tulen. Saya tak pernah mengundurkan diri dari HKBP, ujarnya
kepada kami waktu itu, karena dia tahu yang akan ditulis biografinya Insinyur Homuntar Lumanggaol waktu itu adalah tokoh di HKBP yang pernah menjadi ketua jubileum 125 tahun. Dia dibesarkan di Pematang Siantar, memang lahir di Asahan, tapi sejak SD, tepatnya SR sampai SMP, dia lewati di Pematang Siantar. Lalu SMA melanjutkan pendidikannya di Kota Medan. Kemudian dari Kota Medan dia ke Jakarta untuk kuliah. Lalu ditempuhnya pendidikan Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Menurutnya dia lama mendapatkan sarjana hukum sampai 6,5 tahun. Di Jakarta dia belajar dengan TB Simatupang, yang kebetulan TB Simatupang adalah masih keluarga dari kerabat dari ibu. Sabam Sirait memanggil TB Simatupang Uda, yang dalam budaya Batak adalah adik ipar dari orang tuanya. Sabam Sirait adalah sosok politisi Kristen yang terus setia pada profesi panggilan hidupnya. Sejak awal dia banyak belajar dari tokoh-tokoh Kristen. Sebutlah Johannes Laimena yang di kemudian hari menjadi ketua Parkindo, dan Sabam Sirait mengawali politiknya di Partai Parkindo. Saat mahasiswa, Sabam Sirait ikut di berbagai organisasi mahasiswa dan aktif di berbagai pergerakan mahasiswa, dan itulah membuat dia banyak bergaul dengan aktivis-aktivis. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari Sabam Sirait, orang yang menemukan panggilan hidupnya, setia pada panggilan hidupnya, bahkan sampai Tuhan memanggil dia tetap setia pada panggilannya. Dia tidak ragu-ragu mengatakan bahwa politik itu adalah suci. Kita bisa mempelajari apa yang membuat dia tetap setia, karena dia tahu bahwa pilihannya, panggilan hidupnya, dia serahkan Tuhan yang pimpin. Itulah sekilas tentang Sabam Sirait, tokoh politisi Indonesia yang rencananya dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata.